Bahkan NATO kan sudah menyatakan bahwa Iran ini menang gitu. Dan Iran akan keluar sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Oleh karena ini, dia tidak punya rumah. Rumah yang ada itu hanya rumah pinjaman dari negara. Dia mau memilih yang paling sederhana, yang hanya punya 2 kamar gitu kan. Ada 47 juta masyarakat yang sudah mendaftarkan diri melalui program John Fadoye Iran. Jiwaku kukorbankan untuk Iran. Karena kalau melakukan invasi darat, ini pembantaian yang luar biasa terjadi. Strategi perang yang ditunjukkan ini kan, bagaimana dia mengatur perang ini, sehingga kemudian betul-betul membuat Amerika mengalami kerugian yang begitu besar. Tidak berdaya. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita. Beliau adalah Profesor Dr. Khalid Al-Walid. Adalah seorang guru besar filsafat Islam Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau cukup lama tinggal dan bermukim di Iran. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Sehat, Prof? Bang Abraham. Alhamdulillah. Jadi kita ngundang nih, Prof, nih ingin berdiskusi sebagai ilmuwan yang lama belajar di Iran, Prof, ya, dan mendalami tentang filsafat Islam, sosiologi dan politik internasional. Mungkin kita melihat perang Iran Amerika ini kan kita nggak boleh lihat perangnya saja mungkin, Prof, ya. Betul ya. Tapi kita harus mengambil hikmah dari perang ini. Betul ya. Apa yang kira-kira penting dan berguna untuk kita bawa untuk lebih memajukan Indonesia, kira-kira seperti itu, Prof? Iya betul, sepakat. Sebagai orang yang lama bermukim di Iran nih, Prof, apa yang Prof lihat di Iran yang membedakan dengan negara-negara lain nih? Yang harusnya kita bisa bisa contoh mungkin. Iya. Apa atau nih, bisa lebih ya. Bisa lebih dengan mungkin, kondisi kita yang kemudian punya kekayaan alam, dengan kebebasan yang ada, dengan hubungan internasional yang baik, gitu kan. Saya melihat ada beberapa hal ya, Bang Abraham. Yang pertama bahwa kepemimpinan. Leadership ya. Dalam konteks Iran, kita melihat bahwa pemimpin utama, supreme leaders ya, atau yang disebut dengan waliul faqih. Dalam istilah Persia disebut rahbar. Itu adalah contoh manusia yang mungkin terbaik ya. Artinya dalam kehidupan mereka, selain mereka orang yang sangat cerdas, punya spiritualitas yang tinggi, ya, punya ketakwaan atau kedekatan dengan Tuhan, dan pada saat yang sama hidup mereka itu memberikan contoh kesederhanaan, ketidakterikatan dengan urusan dunia, ya, dan sehingga mereka betul-betul menunjukkan bahwa diri mereka ini dipersembahkan untuk melayani rakyatnya, melindungi rakyatnya, ya, memberikan contoh yang terbaik, gitu. Sehingga ini menimbulkan ikatan ya antara masyarakat dengan pemimpinnya ini, gitu ya. Pemimpin yang kadang-kadang mereka berjalan tanpa pengawalan yang begitu ketat ya, hanya 1-2 orang menyapa rakyatnya dengan sapaan yang bukan dibuat-buat ya, sapaan yang memang biasa, alami. Kemudian juga perhatian yang selalu dia tunjukkan pada masyarakat kelas bawah ya, atau ada istilah yang disebut misalnya keluarga syuhada di sana. John Bosch itu adalah veteran-veteran perang yang mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan ya. Ini yang perhatian-perhatian seperti ini kan tentu akan memberikan ikatan yang kuat pada hubungan dengan secara emosional dengan pemimpinnya ya. Jadi kalau pemimpin yang tertinggi aja hidupnya seperti itu gitu kan, untuk apa kemudian kita hidup dengan kemewahan dan sebagainya ya. Yang kedua bahwa hal yang paling penting kita melihat bagaimana perhatian pada pendidikan. Pendidikan di Iran itu seluruh pendidikan itu gratis. Sampai pendidikan yang tertinggi sekalipun, bahkan sebagian besar itu juga mendapatkan kemudian pembiayaan ya, dibiayai kehidupan kemudian mahasiswa, para pelajar di sana. Perhatian pada pendidikan yang begitu luar biasa, buku-buku murah gitu. Saya itu keliling ya. Pernah ke Mesir, pernah ke beberapa negara, kadang-kadang mencari buku-buku yang kadang-kadang saya tidak dapatkan ya, dalam penelitian saya atau ini.
tidak ada yang semurah kemudian buku-buku yang ada di Iran ya. Artinya seluruh buku yang ada di ini kan dicetak kembali di Iran dengan harga yang sangat murah gitu. Sehingga bahkan kalau dulu waktu saya masih pelajar di sana, selain kemudian kita harga buku yang sudah sangat murah, kita biasanya mendapatkan sebagai pelajar kita mendapatkan diskon lagi. Biasanya kita beli dengan 20% harga dari pasar ya sebagai pelajar. Artinya perhatian terhadap pendidikan ini begitu luar biasa di sana. Ini yang kemudian membuat negara ini menjadi kuat ya. Yang ketiga bahwa nilai-nilai agama itu hidup, bukan sebagai suatu ritual dalam kehidupan yang kemudian hanya sempit di masjid ini, tapi hidup di masyarakat gitu ya. Artinya bagaimana menanamkan nilai kecintaan pada masyarakat miskin ya, sebagai nilai agama. Kemudian bagaimana upaya misalnya mencintai kesyahidan ya, misalnya syahadah. Kemudian agama diartikan bukan hanya dalam hal yang sifatnya ritual untuk masuk surga, tapi agama bagaimana hidup dalam kehidupan yang kejujuran, misalnya nilai kejujuran ya, yang memang ditanamkan dalam kehidupan masyarakat ini, penghormatan pada wanita misalnya ya. Di sana itu wanita sangat terhormat. Jadi berarti framing Barat selama ini bahwa wanita di Iran itu diskriminatif itu nggak benar, Prof ya? Sangat tidak benar. Ya, karena Di Barat misalnya, Barat gitu ya? di Barat, ya. Di Amerika, saya ke beberapa negara pernah. Malam hari itu menakutkan bagi wanita. Betul. Tapi di Iran misalnya, di malam hari jam 12 malam mereka berjalan, tidak ada yang berani mengganggu. Aman, Prof ya? Aman. Oke. Dan kalau mereka tersinggung misalnya, misalnya ada anak muda, dulu saya ingat itu misalnya ada mahasiswa dari salah satu negara ini dari luar datang belajar situ, dia melihat ada perempuan cantik lah gitu ya, anak muda. Kemudian dia bersiul, tersinggung ini. Perempuannya. Dia laporkan kemudian ke polisi, itu langsung polisi kemudian mendatangi anak itu. Gitu. Jadi dijamin keamanannya. Dijamin keamanannya dan mereka juga dan biasa misalnya orang-orang yang ziarah dari kota lain, misalnya ke Qum itu ya, ada tempat ziarah di sana, mereka tidur di jalan itu kan biasa di tengah malam, tidak ada masalah apa-apa. Artinya perempuan dan ini betul-betul kemudian merasa aman, tidak pernah terganggu gitu ya. Prof, saya tertarik tadi yang Prof bilang pemimpin tertinggi mereka itu kan memberikan keteladanan, contoh hidup yang luar biasa. Mereka hidup sederhana ya, sehingga menurut saya bahwa berarti tidak ada gap ya antara rakyat biasa dengan pemimpinnya. Tentang cara hidup mereka ya. Kan kalau di sini Prof kita lihat ya, jangankan pemimpin, misalnya kita lihat parlemen kita hidup dengan mewah-mewah tapi ada rakyat yang miskin, itu kan ada gap. Kalau di sana itu nggak terlihat tentang yang tentang gap yang terlalu tajam antara elit dengan rakyat, Prof. Ya sekarang misalnya sebagai contoh sederhana, saya membawa satu pejabat dari sini untuk berziarah ya waktu itu. Ziarah, kebetulan ada makam Imam Ali Ar-Ridha, ini salah satu cicit Rasulullah yang ke-8 di sana, sangat dimuliakan di masjid ini. Ketika keluar, kita mau ngambil sepatu di tempat kemudian penjagaan sepatu. Dia ingin memberikan tips pada penjaga sepatu ini. Saya bilang jangan. Dia agak kaget juga. Karena itu menteri. Gitu. Yang sempat jaga sepatu di situ. Jaga sepatu dan melayani sepatu seperti pelayan gitu. Betul-betul tidak menunjukkan ininya. Dan untuk menjadi pelayan di sana, mereka harus daftar 1 tahun gitu. Dalam satu pertemuan misalnya, saya ingat sekali pertemuan dengan Imam Ali Khamenei ini, ada pertemuan umum. Gitu. Dan waktu itu kebetulan saya menghadiri satu konferensi dan kita diajak lah. Saya duduk agak di depan, tapi duduknya di lantai. Dan bersama saya ini para jenderal. Duduk di lantai juga bersama. Gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya privilege ya secara khusus kemudian ini, dan mendengarkan kemudian ceramah dari tausiah dari Imam Ali Khamenei ini yang mengajarkan kesederhanaan, kecintaan pada Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan itu selalu melihat setiap tindakan kita. Ya. Mereka duduk di situ bersama-sama kita dan tidak ada satu perbedaan yang ini biasa saja, orang menganggap biasa saja misalnya. Tidak ada kelas sosial. Ya. Jadi di Indonesia misalnya kita lihat, tidak usah anggota parlemen bang ya, Abraham, dokter aja, itu kan di Indonesia itu punya kelas sosial tertinggi. Di sana biasa, mereka naik bus bersama dengan masyarakat biasa saja. Jadi tidak ada, bahkan ada beberapa ulama-ulama besar di sana itu ya, yang
Misalnya salah satu contoh itu dulu dikenal Ja'far Subhani. Tokoh terkenal, punya dia ulama yang mungkin punya jutaan pengikut. Pagi-pagi biasa ngantri roti. Ikut antrian dengan masyarakat secara umum, ikut ngantri Padahal roti. ulama besar. Padahal ulama besar yang luar biasa gitu ya. Internasional lah. Dan kemudian juga duduk sebagai salah satu penasehat dari rahbar ini ya, Imam Ali Khamenei. Tapi ikut antri, pagi-pagi kita ketemu ngantri roti ya. Di sana kan biasanya ada roti yang dibuat itu ya secara langsung gitu. Yang disebut dengan nan misalnya, atau nun misalnya di sana. Dia ikut ngantri yang biasa. Jadi memang keteladanan ya Prof ya? Teladanan ini menjadi sesuatu yang penting, dan ini kayaknya sepertinya kita kehilangan itu Bang di negeri kita ini ya, kalau kita melihat ya perbandingan ini yang kita harus pelajari. Jadi kalau sekarang misalnya narasi-narasi yang dalam perang ini terakhir ini kita lihat bagaimana muncul narasi konflik di Iran ini dan seterusnya antara ini yang satu dengan yang lain, itu satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena di situ mereka punya satu pemimpin. Dan mereka sangat menghormati sekali Supreme Leader ini, walaupun baru Mujtaba Khamenei ini. Dan ini adalah orang yang bisa menyatukan semua elemen yang ada. Jadi nggak benar itu isu bahwa ada perpecahan ya? Tidak mungkin gitu. Nggak mungkin. Mereka solid ya. Kenapa solid? Karena punya kepemimpinan yang punya betul-betul selain tentu otoritas, tapi kepribadian yang sangat kuat. Jadi Sehingga Mujtaba ini diterima secara bulat ya? secara bulat, gitu. Ini pemilihan tentu saja kan ada majelis Kubregon namanya, terdiri dari ulama-ulama yang senior yang memilih dirinya dan selalu mengawasi juga. Jadi dan dia bisa bicara dengan siapa saja. Ini menunjukkan bahwa elemen apapun mungkin ada dinamika, misalnya perbedaan pandangan itu hal biasa ya. Bahkan di sana juga mahasiswa demo dan sebagainya hal biasa. Tapi ketika Supreme Leader turun misalnya berbicara dengan mereka, bicara terbuka dan sebagainya, semua tunduk gitu. Karena mereka sadar betul bahwa pemimpin ini orang yang ya dalam tanda kutip ini manusia yang tidak seperti dirinya yang mungkin banyak celah dan sebagainya. Manusia yang betul-betul kejujurannya, apa yang dinyatakan itulah apa yang ada pada dirinya, dan melakukan kemudian apapun yang dia sampaikan ya. Sehingga kepercayaan itu begitu kuat pada pemimpin ini, dan sehingga dengan itu mereka kemudian menjadi ini ya, mengikuti apa yang disampaikan. Dan saya ingin memberikan contoh sederhana beberapa hal, Bang ya. Dulu sebelum saya ke Iran, saya membayangkan Imam Khomeini itu seorang orator, ya. Mengagitasi orang untuk melakukan kemudian gerakan dan sebagainya ya. Itu kan dalam bayangan. Itu bayangannya. Bayangan, iya. Tapi ketika saya sampai di sana, saya melihat satu film dokumenter, yaitu ketika dia perang Iran-Irak. Dia melepas kemudian para tentara ini, anak muda, ya, sukarelawan mungkin ya, yang ingin perang. Dia duduk di kursi yang sangat sederhana dan dia berkata begini, saya malu pada kalian ini. Anda masih muda, mengharumkan nama Anda di hadapan Tuhan. Sementara saya orang tua yang hanya bisa duduk di tempat ini. Semua orang menangis, Bang, dari itu. Luar biasa ya. Ya. Semua orang, bahkan mereka berkata, cukuplah kami menumpahkan darah kami asal jangan ada tetes air mata yang menetes dari diri Anda yang mulia. Artinya begitu luar biasa memandang pemimpin ini ya. Ini Imam Khomeini ya? Imam Khomeini ya. Nah, yang sekarang misalnya, yang sebelumnya Imam Ali Khamenei ini, gitu kan, bagaimana orang kemudian tidak bisa mencintai dirinya, sementara misalnya bahwa betul-betul melihat keadaan hidupnya. Dia tidak memiliki apapun di tengah kekayaan yang dia kuasai. Perlu kita ingat satu, bahwa selain dia pemimpin tertinggi di Iran, dia ini dalam konteks agama dan konteks Syiah sebagai seorang marja'ut taklid. Marja' taklid itu, jadi kalau sekarang misalnya masyarakat Indonesia itu bermarja pada Imam Syafi'i. Nah, kira-kira posisinya itu seperti itu gitu, dalam konteks teologi Syiah ya. Dan ada kewajiban, Bang, bagi para pengikut Syiah ini untuk membayar humus namanya. Humus itu humus itu adalah neto dari penghasilan selama setahun. Kayak zakat ya?
Ya, zakat, tapi 20%, Bang. Zakat mal. Iya, 20%. Lebih besar ya. Besar, 20% dari kemudian, dan diberikan kepada siapa? Kepada marjanya, kepada Imam Ali Khamenei ini. Seluruh dunia ada jutaan pengikutnya yang membayar khumus kepada dirinya gitu ya. Artinya di tengah kekayaan yang ada di tangannya, tapi pada saat yang sama dia tidak memiliki apapun. Dia tidak menggunakan ya. Dia tidak abuse of Iya, power ya. dia tidak punya rumah. Rumah yang ada itu hanya rumah pinjaman dari negara yang sangat, dan dia memilih pun itu pun dia syarat-syaratnya ketat, dia mau memilih yang paling sederhana. Itu Ali Khamenei ya. Ali Khamenei yang hanya punya 2 kamar gitu kan. Satu saat ada satu contoh, salah satu anaknya, putranya ini kuliah di satu universitas di Teheran. Seringkali diledek gitu. Karena pakaiannya, dia pakai sepeda juga sepeda yang cukup tua gitu ke kampusnya. Kemudian juga pakaiannya juga sangat sederhana gitu kan. Sehingga teman-temannya ini kan selalu mengajak bergantian ke rumah satu persatu gitu kan. Sampai kemudian teman-teman itu meledek, ayo dah kita diajak ke rumah kamu gitu kan. Tolong kita sekali-sekali kumpul lah gitu. Dia berkata begini, rumah saya sangat kecil, sederhana. Ya udah apa-apa, kita kan berteman gitu kan. Dia berpikir gini, dan nantilah. Akhirnya didesak-desak. Sampai suatu saat dia berkata begini, saya harus izin ayah saya dulu. Gitu. Nah, suatu saat kemudian dia berkata pada teman-temannya, ayolah ke rumah saya gitu kan. Orang tua saya, ayah saya sudah mengizinkan. Mereka datang ke situ, rumahnya kecil. Jadi ruang tamu tempat dia terima itu mungkin hanya 3 kali 4 gitu kan. Jadi mereka teman-temannya ini berhimpitan dan teman-temannya mendesak, coba kita ketemu dengan ayahmu itu gitu kan. Kita ini kan datang ke sini jauh berkunjung. Nah, dia panggil lah kemudian ayahnya. Begitu keluar kan ternyata Imam Ali Khamenei. Semua mereka menangis di situ ya. Artinya orang yang sampai pada puncak kekuasaan yang luar tertinggi dengan kekayaan negara, dengan kekayaan kemudian otoritas yang dia miliki, dia tidak memiliki apapun. Luar biasa, Prof ya. Ya, artinya bahkan, jadi karena itu misalnya contoh satu lagi saya ingin berikan contoh. Setelah kematiannya ini, mahasiswa yang tadinya banyak berdemo, terus sekarang itu berdemo ulang untuk menuntut pemerintah membalaskan kematian ini. Salah satu wawancara saya lihat itu mempertanyaan, ada satu anak perempuan tidak pakai jilbab bahkan ya, tidak pakai jilbab, ditanya, dulu kan Anda yang mendemo ini, kenapa sekarang Anda demo? Nangis dia. Dia berkata begini, saya baru menyadari betul setelah kematiannya bahwa saya termakan propaganda Amerika, bahwa pemimpin kita ini punya kekayaan begini dan sebagainya, menimbun harta, tapi kematiannya membuka segala rahasianya. Dalam satu wawancara terakhir itu ada seorang sahabatnya diwawancarai. Sahabatnya ini sahabat keluarga lah dari kampungnya itu. Dia memberikan semangka karboze ya, semangka kepada Imam Ali Khamenei ini sebagai hadiah. Dia berkunjung, dia memberikan semangka itu. Tapi dia hanya memotong sedikit, kemudian dia mengembalikan sebagian besarnya. Temannya ini kemudian agak kenapa sih dikembalikan? Hadiah kan semangka. Tidak apa-apa, dia makan dan keluarga ini cukup kok untuk keluarga saya. Dia bilang gitu. Sampai dia agak kecewa ini. Semakin kembalikan. Kemudian ada yang selalu mengurusi rumah Imam Ali Khamenei ini. Dia tanya, saya tuh kecewa, dia bilang. Saya datang jauh, tapi kok semangka saya ini saya berikan, kenapa dikembalikan? Bantunya bilang bahwa Imam Ali Khamenei ini dia di rumahnya tidak punya kulkas. Luar biasa. Padahal pemimpin tertinggi. Jadi kalau disimpan ini besok sudah tidak enak lagi dimakan. Jadi karena itu dia cukup untuk dia makan hari ini, karena itu dikembalikan kepada Anda. Bukan karena dia tidak suka. Tapi nggak punya kulkas. Karena dia tidak punya kulkas untuk menyimpan makanan itu. Padahal pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi. Negara yang kaya raya. Kaya. Bahkan di catatan ininya pun Imam Ali Khamenei ini setiap bulan membayar zakat dari kursi yang dia duduki.
Karena kursi itu adalah fasilitas pemerintah dan dia khawatir itu menjadi syubhah bagi dia. Luar biasa ya. Jadi dia bayar zakatnya. Dia bayar zakatnya. Padahal dia pemimpin tertinggi. Luar biasa, Prof ya. Kita kira-kira Bang, kalau kita punya pemimpin begitu, sanggup maukah kita mengorbankan bahkan darah kita untuk pemimpin seperti itu? Saya tuh berpikiran, Prof, kalau seandainya pemimpin-pemimpin seperti Ali Khamenei ini memimpin Indonesia, mungkin di Indonesia sudah nggak ada orang miskin. Karena orang semua bisa merasakan ya, bisa merasakan bahwa kekayaan alam ini dikelola dengan adil, diberikan kepada rakyat secara adil kan, karena pemimpinnya tidak mengambil itu kan. Ali Khamenei kan begitu, dia sendiri menderita. Luar biasa. Kan? Bahkan terakhir kan kita dengar tuh perkataan yang kita sampai pada kita sebelum dia syahid, itu kan pengawalnya sudah bilang, ini akan ada serangan. Silakan Tuhan misalnya bersembunyi di ini bunker. Dia berkata bahwa apa? Ini bagaimana mungkin saya mau ini, sementara rakyat saya ada 90 juta tidak dalam keadaan aman. Amankan dulu mereka. Baru saya kan. Luar biasa ya. Ini yang harus jadi contoh bagi kita semua. Artinya pelajaran Bang ya, Bang Abraham. Jadi kalau sekarang misalnya kita melihat perang ini yang terjadi, seharusnya ini kan kita mengambil pelajaran besar ya. Ada pelajaran besar. Pelajaran bahwa perang ini tidak semata adu kekuatan. Ya. Tapi satu, bahwa perang ini menurut saya adalah perang antara kekuatan logika kekuatan dengan kekuatan logika. Gimana tuh? Amerika menggunakan ancamannya, kekuatannya dan sebagainya. Ini kan logika memblokade ya. Memblokade logika kekuatan ya. Tapi Iran mempertontonkan kekuatan logikanya. Dia mampu menghadapi ini semua. Satu, bahwa ketaatan kepada pemimpinnya. Ya. Jadi sehingga betul-betul solid bangsa ini. Kecerdasan yang ditunjukkan, strategi perang yang ditunjukkan ini kan, bagaimana dia mengatur perang ini sehingga kemudian betul-betul membuat Amerika mengalami kerugian yang begitu besar. Dan tidak berdaya. Tidak berdaya. Senjata-senjata murah mampu kemudian menghadapi senjata-senjata yang begitu mahal kan. Dan saya jamin bahwa setelah perang ini orang berpikir ulang untuk membeli senjata Amerika. Ya, dengan harga yang mahal dan seterusnya, tapi mampu dihancurkan oleh senjata-senjata yang sangat murah gitu ya. Dengan drone-nya, dengan ininya. Kemudian bahwa selain tentu strategi perang, mereka menggunakan seluruh kemampuan yang ada. Senimannya dia gunakan, ya. Membuat film-film animasi dari apa namanya, yang kemudian bisa membicarakan, menyampaikan pesan-pesannya, menggunakan tokoh-tokoh akademisnya yang cerdas dan sebagainya untuk menjelaskan tentang realitas yang ada, baik keluar maupun terhadap masyarakat, gitu. Sehingga ini jadi dia memenangkan persepsi ya, Prof ya? Persepsi, gitu. Dan masyarakatnya ini sekarang kalau kita lihat adalah masyarakat yang siap mengorbankan diri mereka kapanpun. Ada 47 juta masyarakat yang sudah mendaftarkan diri melalui program John Fadoye Iran. Jiwaku kukorbankan untuk Iran. Siap jadi relawan ya? Siap jadi sukarelawan mengikut berperang ya. Ada 47 juta. Terhadap perempuan, anak-anak dan sebagainya ya, remaja. Prof, apakah Prof melihat itu kan sudah ada gerakan dari rakyat Iran sendiri yang mendaftarkan diri menjadi relawan di satu sisi. Terus kemudian di sisi lain kita lihat bahwa Amerika ini kan semakin memperketat blokade di luar Selat Hormuz ya. Iya betul. Dan mulai ada tembakan ke tanker-tanker Iran. Iya, pembajakan ya. Pembajakan, kemudian juga ada balasan mungkin. Apakah Prof melihat dengan kondisi seperti ini ada rakyat yang sudah siap untuk perang, kemudian eskalasi sepertinya akan diciptakan oleh Amerika? Apakah Prof melihat bahwa keadaan di Iran ini akan bukannya tensinya turun, tapi ada kemungkinan perang bisa berlanjut lagi? Saya berharap tentu saja Amerika tidak melakukan tindakan bodoh ya dengan melakukan invasi darat. Karena kalau melakukan invasi darat ini pembantaian yang luar biasa terjadi. Kenapa? Satu, Iran itu kan punya lapisan, Bang ya. Satu ada Pasdaran IRGC ini. Kedua ada artis. Ya, ada tentara ininya ya. Tentara konvensional ya. Konvensionalnya. Yang ketiga ada Sarbos namanya. Sarbos ini adalah masyarakat yang terlatih sudah. Kayak wamil gitu ya? Wamil ya. Gitu. Kemudian ada relawan di sini.
Oke. Jadi ada 4 lapisan 4 lapisan. yang mereka ini sebenarnya sangat menantikan perang langsung dengan Amerika ini. Oke. Karena mereka merasa bahwa 47 tahun dizalimi oleh Amerika kan. Oke. Yang kedua bahwa ini mereka marah betul ketika pemimpin utamanya dibunuh kan. Jadi saya pikir bahwa peristiwa ini, perang ini tidak akan mudah berakhir ya. Yang ketiga bahwa Amerika ini kan sekarang sedang mencari, saya selalu mengatakan victory symbol, Trump ini. Trump ini kan sudah jatuh di Amerika sendiri kan, dan dia akan menghadapi November pemilu sela ya. Jadi sementara dia membaca ini, dia ingin mencari satu momen yang ingin menunjukkan satu kemenangan, victory bagi dia kan. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa dia akan melakukan, dan itu sudah dilakukan ya beberapa waktu yang lalu, pengeboman pada beberapa wilayah. Tapi Iran ini kan berbeda dengan bangsa yang lain. Dia tidak akan membiarkan satu serangan pun tanpa balasan. Itu konsepnya Iran ya? Iran itu begitu. Iran ini kan menggunakan perang ini sebagai sebuah perang defensif ya. Arti bahwa dalam konsepsi kemudian perang dalam yang dipahami oleh masyarakat Iran atau pemimpin Iran dalam konteks agama, ini perang itu bukan ofensif tapi defensif gitu. Kalau Anda serang kita akan serang Anda. Itu konsep di Iran gitu Pak? Konsep di Iran ya. Jadi tidak al-ain bil ain gitu kan. Mata dia harus sebagai mata nih. Jadi Iran ini bukan agresor seperti Israel dan Amerika ya? Iya, negara mana yang pernah diserang oleh Iran kan? Nggak pernah ada ya? Tidak ada. Bahwa kegelisahan misalnya negara-negara Teluk itu karena khawatir Bang, bahwa masyarakatnya itu kalau Iran ini menang akan terinspirasi melawan kemudian pemerintahnya yang sangat tidak demokratis, yang justru berpihak pada Amerika dan Israel ya. Sementara masyarakatnya kan masyarakat Muslim yang menentang kemudian Israel, dan Iran ini kan berani mengorbankan negaranya untuk membela Palestina. Jadi itu sebenarnya kekhawatiran negara Teluk ya terhadap Iran ya? Iya, sebenarnya bukan kekhawatiran pada Iran, pada masyarakat, gejolak masyarakatnya setelah ini. Jadi ini. bukan kekhawatiran diserang ya, tapi kekhawatiran terhadap gejolak yang ada di dalam rakyatnya sendiri. Iya, karena mereka kan kingdom Bang ya, kerajaan ya. Gitu. Dan mereka kan selalu melakukan penindasan pada masyarakatnya. Dan ini sudah mulai terjadi seperti di Bahrain. Bahrain ini dalam waktu ini kan penangkapan pada aktivis-aktivis, pada ilmuwan-ilmuwannya, karena dianggap mereka bersimpati kepada Iran. Oh, jadi udah mulai juga mereka. Udah mulai terjadi gitu kan. Jadi ini yang kemudian dikhawatirkan oleh negara-negara Teluk ini terhadap Iran. Dulu kan Amerika selalu di awal-awal revolusi, mungkin Abang Abraham itu kan ingat ya, bahwa Iran ini harus dicurigai karena mengekspor revolusi. Itu kan itu satu ini yang selalu slogan yang selalu disampaikan kemanapun ya, sehingga negara-negara kemudian selalu mencurigai Iran ini. Padahal kan Iran tidak pernah mengekspor revolusi. Revolusi itu kan tumbuh karena menghadapi realitas negaranya ya. Yang pemimpinnya itu kan buatan Amerika, melakukan penindasan gitu kan, kemudian membuat sengsara masyarakatnya. Ini yang kemudian bagaimana kemudian muncul satu kekuatan yang dipimpin oleh Imam Khomeini untuk melawan itu gitu ya. Jadi dia tidak kemudian berpikir untuk kemudian menyerang negara lain atau memprovokasi negara lain untuk melakukan hal yang sama, karena tentu setiap ini kan berbeda, gitu. Termasuk dia tetap menghargai kemudian pemerintahan Palestina. Jadi walaupun Iran ini memberikan dukungan kepada Hamas misalnya ya, teknologi, persenjataan dan sebagainya, tapi dia tidak mungkin akan ikut campur langsung dalam urusan yang ada di Palestina, gitu kan. Dia tidak kemudian memutuskan satu keputusan bagi Hamas. Dia mempersilahkan Hamas itu untuk menentukan nasibnya sendiri, ya. Bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena itu salah satu alasan kenapa kemudian kan banyak pertanyaan nih Bang ya. Ketika kemudian proposal yang diajukan oleh Iran ini ada 14 poin itu, tidak ada Palestina di situ. Karena memang Iran memandang Palestina itu sebagai sebuah negara berdaulat yang tidak layak untuk kemudian dinegosiasikan.
gitu. Itu sudah satu harga mati bahwa ini adalah satu bangsa yang berdaulat yang harus kemudian hak-haknya dihormati. Gitu. Jadi tidak perlu dinegosiasikan. Bukan hal yang layak untuk dinegosiasikan Hal ulang. yang mutlak ya. Hal yang mutlak. Gitu. Okay. Ini cara pandangnya Iran gitu. Okay. Yang kemudian banyak orang yang kemudian salah paham dalam konteks itu. Kok Iran tidak membela Palestina gitu ketika tidak memasukkan itu. Iran membela dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk Palestina. Gitu. Okay. Prof, ini kan kalau kita lihat kan tadi seperti Prof katakan bahwa kemungkinan besar yang dinantikan oleh Iran itu walaupun kita nggak kehendaki ya, iya, betul. Perang darat, Iya. ya, Amerika menyerang perang darat, tapi kan kemungkinan itu kecil sekali Kecil kalau kita sekali, lihat Prof ya, ya, karena kita lihat juga kan Trump ini kan berubah-ubah ya, Iya, walaupun iya. ada eskalasi yang terjadi di dekat Selat Hormuz, Selat ada Hormuz, tembakan-tembakan, ya, ada betul. balasan-balasan. Kalau menurut Prof nih, kalau misalnya eskalasi ini akan terjadi, meningkat, perang akan berkecamuk lagi, apakah Iran akan sudah mempersiapkan strategi yang jitu dalam menghadapi Amerika yang kemungkinan besar akan melakukan serangan yang lebih besar menurut saya? Ya, Iran itu dalam kondisi mereka masih dalam keadaan tidak mampu, bisa bertahan menghadapi Irak dengan koalisi Barat NATO pada saat itu selama 8 tahun. Ya. Sementara sekarang mereka sudah membangun kemudian kemampuan teknologi senjata, kemampuan teknologi perangnya, kemampuan militernya yang luar biasa. Jadi ini satu kondisi yang mungkin tidak perlu kita pertanyakan, artinya kemampuan mereka. Dan mereka sudah mengalami masa sulit yang begitu panjang, sehingga untuk perang ini bagi mereka hal yang biasa ya. Hal yang biasa, artinya kalau mereka akan diserang ya mereka akan membalas serangan itu, gitu kan. Kalau Anda menghentikan kemudian serangan pada kita tidak akan menyerang Anda, gitu. Kunci persoalannya kan sekarang tinggal berada pada Amerika. Kalau Anda mau memutuskan perang ya kita akan perang, gitu. Artinya kita akan bertahan dengan segala apa yang kita punya. Dan sekarang, ini yang kemudian juga mengkhawatirkan tentu saja bagi Amerika. Iran itu baru mengeluarkan persenjataannya pada tingkat menengah. Oh, ini belum maksimal ini? Belum. Misalnya pernyataan terakhir misalnya dari Pezeshkian, jadi presidennya itu mengatakan bahwa apa yang sekarang ini belum perang kita. Kalau memang Anda serius dalam perang ini, tunggulah. Maka kita akan menunjukkan keseriusan kita dalam perang dan Anda akan mengalami resikonya yang berat. Gitu. Ini sebagian kemudian saya melihat misalnya beberapa pernyataan-pernyataan itu, pernyataan yang digunakan itu masih pernyataan yang belum sampai pada tingkat hikes ininya ya. Bukan pernyataan canggihnya, bukan pernyataan belum ya. Belum, masih menengah ya Pak? Menengah ya. Jadi dia masih menyimpan kemudian teknologi yang mungkin bisa mengagetkan ya kalau itu dikeluarkan. Dan ini yang luar biasa pada Iran ini. Mereka punya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Prof, kalau Prof lihat ini, posisi negara-negara Teluk nih ya, kalau kita lihat dalam konteks perang ini kan kelihatannya mulai agak berubah ya. Tadinya kan memberikan keleluasan yang luar biasa kepada Amerika untuk menempati negaranya. Sekarang kan udah mulai berpikir ulang ya. Rata-rata sebagian besar sudah mengevaluasi ulang. Iya, ternyata Amerika tidak bisa menjaga keamanan mereka. Iya kan mulai mengevaluasi. Apakah kedepannya ini negara-negara Teluk masih akan terus beraliansi dengan Amerika atau peta kekuatan dunia akan berubah ke depannya setelah perang Iran Amerika ini? Iya. Beberapa negara menunjukkan indikasi berubah ya, melakukan perubahan. Misalnya Qatar kita lihat ya, Oman ya. Kemudian kita melihat terakhir itu Saudi mengirim utusannya ke Cina ya untuk membicarakan hal ini. Ini bahkan Kuwait pun mengalami perubahan ya, kalau kita lihat sikap ya. Jadi tidak sekeras seperti sebelumnya dalam terhadap Iran, yang masih mungkin agak keras UAE ya, Emirat Arab ini. Ini kalau kemudian beberapa waktu ke depan ini, atau kita melihat misalnya sampai November deh gitu ya, sampai November, kalau kemudian Trump ini jatuh,
maka pasti peta baru akan terjadi di Timur Tengah ini. Oke. Iran sebenarnya punya pandangan begini, menawarkan pada negara-negara itu, marilah kita bersama menjaga keamanan wilayah kita ini tanpa ada intervensi asing, gitu kan? Karena intervensi asing itu selalu akan membawa kerugian bagi kita semua. Gitu kan? Kita ini diikat oleh satu ini yang sama ya, Islam ya, satu agama yang sama mayoritas umumnya. Kenapa tidak bisa kita buat kemudian satu aliansi bersama untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing, gitu kan? Ini yang ditawarkan oleh Iran ya. Nah, tapi kan khawatiran tadi yang saya ingin sampaikan bahwa kerajaan-kerajaan ini khawatir bahwa dari apa yang terjadi pada Iran ini menimbulkan inspirasi bagi masyarakatnya untuk melakukan gerakan-gerakan. Ini yang mungkin dikhawatirkan gitu kan. Karena kekecewaan masyarakat terhadap sikap politik pemerintahnya yang bekerja sama dengan Israel kan. Ini yang kemudian banyak menimbulkan kekecewaan, banyak kritik dan sebagainya. Nah, yang kedua bahwa kalau ini Iran setelah ini mampu melewati ini semua, ini akan bisa kemudian membatasi gerak dari Israel. Karena Israel tentu tidak seberani sebelumnya. Israel ini kan, Bang, kalau kita lihat, mereka mendapatkan pelajaran berat ya dari Iran ini. Satu, dalam perang 12 hari. Mereka menyerah di situ dan memanggil Amerika untuk terlibat ya, untuk menghentikan perang ini. Dan yang kedua, ini kan hancur. Kita tidak pernah kemudian ditontonkan tentang realitas yang terjadi di Tel Aviv, misalnya sekarang, kemudian di serangan Iran di Dimona gitu ya kan. Ini kan sebagian mengatakan bahwa informasi-informasi yang didapat melalui berita-berita Iran betul-betul kemudian itu hancur ya. Iran menggunakan Khurramsar, orang menggunakan kemudian beberapa rudal-rudal yang cukup besar ya dalam efek dari kehancurannya. Jadi diperkirakan bahwa Israel itu untuk membangun kembali negaranya dia memerlukan waktu sekitar 30 tahun kembali. Jadi sebenarnya kalau Israel jujur ini mempertontonkan negaranya sebenarnya hancur ya. Hancur. Cuma itu ditutupi oleh media Israel ya. Sudah ada 1 juta lebih yang melarikan diri dari Israel kan. Oke, sudah hengkang ya. Hengkang, dan kemudian Ben Gurion itu, itu kan hancur gitu. Jadi hampir tidak bisa digunakan saat ini. Kecuali jadi mungkin dia butuh waktu ya. Ya. Kemudian pesawat-pesawat ini kan hampir sebagian besar sudah tidak bisa terbang gitu dari Israel itu, hanya 1, 2 dan sebagainya. Oke. Jadi berarti tidak banyak kalau lagi. begitu Prof, kalau Prof lihat bahwa sebenarnya kalaupun terjadi perdamaian antara Iran dan Amerika, ini sebenarnya nggak dikehendaki oleh Israel. Pertama, tidak dikehendaki. Yang kedua, saya meyakini tidak mungkin terjadi perdamaian. Oh, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Yang terjadi itu nanti adalah perang dingin ya. Perang dingin. Oke, Amerika akan membiarkan Iran ya, tidak melakukan ini. Tapi karena begini, kan sampai saat ini kita melihat 2 proposal yang sangat berbeda, gitu kan. Pertama, Iran meminta proposal itu bahwa menuntut Amerika untuk tidak lagi selamanya memberikan jaminan menyerang Iran. Yang kedua, bahwa tidak ada pembicaraan tentang nuklir ataupun tentang rudal-rudal Iran, gitu kan. Yang ketiga, bahwa mengakui kemudian melepaskan seluruh sanksi ekonomi bagi Iran, gitu kan. Yang keempat, misalnya hal-hal yang tidak mungkin, bahwa Israel tidak lagi boleh menyerang Lebanon. Ini kan hal-hal yang kemudian bagi Amerika ini kan sulit ya. Satu lagi yang berat juga mungkin bahwa Amerika harus keluar dari seluruh negara Teluk. Kemudian hak pengelolaan Hormuz ini diserahkan pada Iran dan Oman gitu ya. Ini kan Amerika juga tidak mau itu terjadi gitu kan. Amerika yang terakhir misalnya ada 10 poin yang dikeluarkan oleh Amerika bahwa akan dihentikan selama ceasefire selama 30 hari. Bahwa Iran bersedia menghancurkan seluruh reaktor nuklirnya dan menyerahkan uraniumnya kepada Amerika di bawah kemudian pengawasan IAEA.
Oke. Kemudian seluruh rudalnya itu akan diturunkan produksinya, gitu kan, sampai berapa persen gitu saya tidak tahu. Yang ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Mustahil, Prof. Mustahil ya. Bagi Iran ini kan selalu berada dalam ancaman oleh Israel, misalnya kan oleh Amerika sendiri atau sekutunya, sehingga dia harus membangun teknologi pertahanan. Oke. Kalau teknologi pertahanannya dihabisi, bisa selesai kan? Iya, iya. Apa yang terjadi seperti misalnya di Libya, gitu kan, di Irak, gitu kan? Itu kan pelajaran besar bagi Iran dan itu tidak mungkin. Jadi yang sangat mungkin itu menurut saya adalah kalau kemudian setelah November ini Trump ini jatuh, ya, maka yang terjadi itu adalah perang dingin. Gitu. Jadi tidak ada eskalasi, cuma gencatan senjata yang permanen mungkin ya. Gencatan senjata yang permanen, karena Amerika tidak mungkin akan kehilangan muka. Gitu. Jadi tidak akan mungkin terjadi kesepakatan, Prof, kalau Prof. Ya, karena kalau menerima itu, otomatis kan Amerika sudah tidak dianggap oleh dunia, gitu. Dan dia tidak lagi dianggap sebagai sebuah negara hegemoni, gitu. Dan akan keluar dari negara-negara teluk yang selama ini memberikan upeti besar kepada Amerika. Jadi Gitu. Amerika ini bagi negara teluk kayak penjaga malam ya. Gitu. Dan itu akan kehilangan ya kepercayaan negara teluk kalau misalnya perdamaian ini akan Terjadi. ditandatangani. Iya, betul. Jadi negara teluk kan akan beralih, mereka kan juga pragmatis kan. Oke. Artinya kalau Anda tidak bisa jaga kita gitu kan, ya kita kan berlain hati gitu kan. Berpaling pada hati yang lain gitu. Tapi kalau menurut Prof, apakah kemungkinan 14 yang ada di proposal 14 yang ditawarkan Iran itu kan nggak mungkin diterima oleh Amerika kan? Iya. Prof katakan karena kalau diterima hilanglah muka Amerika. Iya. Tapi apakah ada kemungkinan Iran yang menurunkan bisa menegosiasikan di 14 poin itu? Bisa jadi misalnya dalam hal nuklir ya. Kan memang Iran tidak pernah berniat untuk membangun senjata nuklir ya. Oke. Jadi mungkin dia akan menurunkan produksi itu, gitu kan. Hanya untuk kepentingan mungkin sipil ya, kepentingan kesehatan gitu. Mungkin di 30% barangkali ya. Sekarang kan 60% nih. Mungkin dia akan turunkan pada 30%. Tapi tidak mungkin menyerahkan uraniumnya kepada Amerika. Itu nggak mungkin, Prof. Itu mustahil lah ya. Artinya sesuatu yang sangat tidak rasional bagi Iran. Mungkin dia akan musnahkan, iya, gitu kan. Tapi untuk diserahkan misalnya, itu sepertinya mustahil ya. Yang kedua, barangkali melepaskan sanksi terbatas gitu ya. Tidak keseluruhan sanksi misalnya ya. Jadi pada hal-hal tertentu Amerika menunjukkan sikap misalnya dituntut oleh Iran untuk melepaskan sanksi-sanksi dalam konteks perdagangan ya, kapal-kapal tanker Iran ya. Ini yang mungkin bisa saja itu ya diturunkan, artinya pada konteks di mana itu masih bisa diterima secara rasional bagi Iran untuk diturunkan. Itu yang kemungkinan besar kemudian bisa dinegosiasikan ya. Oke. Jadi kalau menurut Prof lihat bahwa sebenarnya nanti yang terjadi ada exit plan Amerika keluar dari perang ini, tapi bukan dengan perdamaian gitu ya? Iya. Saya yakin bahwa ini karena perdamaian ini bagi Amerika sendiri, perdamaian itu kan akan menghancurkan kemudian kredibilitas dirinya ya. Hegemoninya gitu. Jadi dia dan akan ditertawakan oleh dunia gitu. Di satu sisi kan NATO sedang melihat nih semua. Dan Amerika tidak mau juga kehilangan wibawa di hadapan NATO kan. Bahkan NATO kan sudah menyatakan bahwa Iran ini menang gitu. Berarti kalau Prof lihat ini Trump ini sekarang lagi berpikir bagaimana keluar secara terhormat, kira-kira gitu dari perang ini. Makanya dia perlu victory symbol itu. Ya, simbol kemenangan gitu kan. Simbol kemenangannya. Jadi satu sisi dia ingin tetap punya hegemoni. Di sisi lain dia ingin menang dalam pemilu sela gitu kan. Sehingga menunjukkan bahwa Amerika masih punya hegemoni, punya kekuatan. Dan yang ketiga, dia tentu ingin menjamin bisnisnya ke depan itu tetap berlangsung gitu kan. Kan kalau dia menerima dan masyarakat dunia kemudian atau negara-negara dunia menyatakan Amerika ini kalah, ini bisnis Amerika ini kan bisa hancur ke depan. Gitu. Persenjataannya dan sebagainya kan sudah tidak lagi bisa diperdagangkan. Orang berpikir ulang. Ya sekarang kalau misalnya ada satu alternatif yang lain dan Iran ini akan keluar sebagai salah satu negara terkuat di dunia.
Kalau ini perang berlangsung. Kalau ini berlangsung dan kemudian Amerika menerima kemudian ya perjanjian dan sebagainya. Dan orang ini kan sudah terjadi, misalnya Rusia membeli kemudian drone dari Iran dalam perang dengan Ukraina. Karena dilihat lebih murah drone. Lebih murah. Dan yang menarik itu, saya pernah dulu kita diajak untuk ke salah satu tempat pembuatan drone ini. Ya. Abang tahu yang buat drone ini siapa? Siapa itu, Prof? Kebanyakan anak-anak SMA gitu ya. Dan perempuan, anak-anak perempuan yang usia-usia SMA, yang masih baru perguruan tinggi, mereka bekerja membuat drone. Luar biasa. Berarti ilmu pengetahuannya sangat maju, Prof, ya? Luar biasa, Bang. Oke. Ini dalam masa 47 tahun embargo, Ya. dari konteks kemajuan universitasnya, dia kan masuk top 10 dunia universitasnya. Menghasilkan kemudian banyak sekali ilmuwan nuklir, ilmuwan sains ya. Penemuan-penemuan sains misalnya, kemudian dia menemukan teknologi nanoteknologi risetnya ya. Berarti teknologi kedokterannya juga maju, Prof, ya? Teknologi kedokteran, obat-obatan Bang ya. Prof, apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini sebenarnya tentang perang Iran Amerika? Pertama begini Bang ya, bahwa kita harus berpikir ulang bahwa Amerika ini bukan lagi kemudian negara tahun 80 ya, punya kekuasaan yang menakutkan dan sebagainya. Bahwa ternyata Amerika itu tidak sekuat itu ya. Jadi itu kan ilusi yang terus-menerus dibangun. Artinya Mitos. ada mitos. Iya, bahwa Amerika kuat. Bergantung pada Amerika itu hanya mencelakakan kemudian. Oke. Ya, itu satu. Bahwa Iran tidak mau itu. Iran ingin berdiri secara independen dan berdaulat dengan bangsa yang lain ya, setara. Yang kedua, bahwa yang kita dapatkan pengetahuan itu menjadi satu jenderal sendiri ya dalam konteks ini, dalam kemudian membangun satu negara ya. Iran ini sangat perhatian dalam pengetahuan, sangat perhatian. Jadi pendidikan di sana itu gratis Bang ya, sampai pendidikan tertinggi misalnya. Tahukah Abang Abraham itu pekerjaan yang sangat dihormati di sana? Pengajar. Dosen ya, pengajar. Ya, dengan gaji yang sangat besar. Ya. Artinya bahwa dosen itu difasilitasi luar biasa. Di Iran ya? Di Iran. Setiap tahun itu mereka punya kewajiban untuk ikut konferensi di dunia internasional di luar daripada Iran ya. Dibiayai oleh universitasnya. Jadi penghormatan, dan masyarakat sangat menghormati dosen itu. Jadi pekerjaan yang sangat dihargai, dihormati dosen di sana. Dan ini menunjukkan ya bahwa betapa perhatian itu begitu luar biasa. Ini bahwa pendidikan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Yang ketiga, saya ingin melihat bahwa selain tentu tadi yang pertama pemimpin dan sebagainya, Bang ya, satu pelajaran bahwa bagaimana seluruh elemen itu sebenarnya memberikan manfaat luar biasa ya dalam menjaga negara ya. Bukan hanya senjata loh Bang, tapi seni misalnya ya. Bagaimana kemudian penghargaan, sekarang kita lihat misalnya bahwa pembuatan film-film animasi dalam menjelaskan perang ini, para seniman kemudian bahkan serangan Amerika yang salah itu kan, ternyata yang diserang bukan itu Israel menyerang ya, bukan betul-betul kemudian pesawat ya, tapi pesawat yang sudah dibuat modifikasi, pesawat palsu ya. Ini kan pekerjaan seniman. Dan Iran ini memang terkenal dan senimannya gitu kan. Kemudian penggunaan narasi-narasi yang luar biasa ya yang digunakan oleh Iran ini dalam menjelaskan tentang realitas ini. Ini kan kita jarang sadari ya. Para juru bicaranya itu kan orang-orang yang berpendidikan tinggi, para PhD dan sebagainya. Bahkan salah satu itu sastrawan ya. Sastrawan yang dia gunakan itu, misalnya saya agak lupa namanya. Tapi satu ini adalah seorang yang kemudian memberikan penjelasan tapi dalam pola bahasa yang indah ya, sehingga dipuji luar biasa. Ya. Bahasa sastra ya? Bahasa sastra gitu. Dia pernah tampil misalnya di Al Jazeera, itu orang-orang Arab memujinya luar biasa. Karena keindahan bahasa yang dia gunakan. Karena memang orang Iran ini itu kan dekat sekali dengan sastra gitu ya. Salah satu bagian yang mungkin menjadi satu bagian kehidupan mereka menggunakan
Ini ketika mereka menjelaskan figur seperti Imam Khamenei ini, mereka menggunakan sastra. Saya pernah dengar misalnya ada satu sastra Persia yang menurut saya indah sekali ya. Dia sebutkan begini dalam bahasa Muzdedel masiho nafasi mi oyat ke as khusus nafasi kesi khusus mi oyat. Bahasanya begini artinya, telah datang kepada kita wahai hati bergembiralah bahwa ini juru selamat bagi bangsa kita. Wewangiannya telah tercium pada kita, menunjukkan kehadirannya dekat bersama dengan kita. Luar biasa. Itu luar biasa ya. Itu menggambarkan tentang sosok pribadi Imam Ali Khamenei ya. Ini dibacakan oleh masyarakat. Jadi memang bangsa ini bangsa yang unik ya. Bangsa yang unik luar biasa. Tidak dimiliki oleh bangsa lain, Prof ya. Agak sulit ya melihat menyamakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebuah tradisi yang cukup panjang ya, terhadap bangsa ini, dan mereka telah menorehkan kemudian tinta emas dalam peradaban Islam dengan menyumbangkan hampir 90% ilmuwan-ilmuwan. Sekali lagi kita bisa, atau ini memberikan kesadaran bahwa sebenarnya kita juga bangsa yang kuat ya. Harus memiliki kepercayaan diri yang luar biasa atas diri kita sendiri dan penghargaan terhadap nilai-nilai kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Oke Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih. Mudah-mudahan mencerahkan kita Insya semua, Allah. mengedukasi kita, dan yang terpenting menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.